Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ristuma Dadina, mahasiswa Pendidikan Matematika PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Video ini merupakan video yang berisi materi yang akan diujikan pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah, desain pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru terdiri dari Ibu Erika Laras Astuti-Ningtyas, MPD, Bapak Umar Hadianto, MPD, dan Ibu Isna Farahsanti, MPD. Pada identifikasi diri meliputi visi untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman abad ke-21. Yang kedua, menjadikan peserta didik yang memiliki keterampilan dan kebebasan berinovasi, serta kreatif dalam pemecahan masalah yang diperlukan untuk keberhasilan di abad 21. Dari segi aspek fisik, mental, dan sosial dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mampu membuat peserta didik memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap pengetahuan yang dimilikinya di dalam kehidupan mereka, serta dapat membentuk peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, visi sebagai calon guru. Yang pertama, mencerminkan karakter Pancasila sebagai upaya dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dasar negara Pancasila. Yang kedua, menumbuh kembangkan keterampilan peserta didik yang telah ada sejak lahir, sehingga peserta didik dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengajar serta kreatif dan inovatif dalam pembelajaran agar dapat membantu perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar agar menambah pengetahuan dan pengalaman dalam proses mengajar. Yang kedua, mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional melalui perkuliahan pendidikan profesi guru yang diikuti dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mengimplementasikan pembelajaran yang memiliki kebebasan berinovasi dan berpusat pada peserta didik, sehingga guru memiliki peran dalam memantau proses perkembangan peserta didik. Yang keempat, yaitu memberikan pembelajaran yang merdeka sesuai kebutuhan belajar peserta didik dan membimbing serta menuntun peserta didik agar memiliki akhlak yang mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kelima, yaitu bersedia menerima kritik dan saran baik dari dosen, guru, ataupun rekan sejawat. Dan yang keenam, yaitu melakukan refleksi diri tentang apa yang mungkin perlu dikembangkan, apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang tidak perlu dilakukan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah, baik di semester 1 maupun semester 2. Yang pertama, filosofi pendidikan Indonesia. Saya dapat memahami bagaimana sejarah pendidikan Indonesia dari pendidikan yang membelenggu hingga pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Saya juga memahami pentingnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana strateginya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mata kuliah yang kedua yaitu pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Melalui mata kuliah ini, saya dapat memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan peserta didik dan pentingnya merencanakan proses pembelajaran dengan mengenal peserta didik terlebih dahulu sesuai kebutuhan dan karakteristik mereka, agar pembelajaran dapat berpihak pada peserta didik.
Selain itu, diperlukan juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar pembelajaran yang dilakukan dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal. Selanjutnya, mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Melalui mata kuliah ini, saya memperoleh pemahaman baru mengenai cara menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen dengan menggunakan prinsip Understanding by Design atau UBD. Kemudian pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL dan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Mata kuliah ini juga memberikan pengalaman belajar dalam merancang asesmen yang efektif dan menyeluruh, serta menilai bukan hanya pada hasil akhir, namun juga awal kesiapan dan proses yang dialami peserta didik. Mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 1. Melalui mata kuliah ini, saya dapat mengenali lingkungan sekolah, mulai dari manajemen sekolah, lingkungan belajar peserta didik, dan karakteristik peserta didik. Saya juga mendapat pengalaman baru dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pamong, melaksanakan praktik mengajar di kelas dengan menggunakan format listen study, yaitu plan merancang modul ajar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kemudian do atau see, pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta refleksi dan tindak lanjut atau penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menyusun rencana tindak lanjut pembelajaran selanjutnya. Pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, saya memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya konteks budaya dalam pendidikan. Dalam lingkungan kelas yang multikultural, diperlukan pemahaman mengenai latar belakang budaya peserta didik, agar dapat merancang pembelajaran yang relevan dan dapat memotivasi peserta didik. Selain itu, pemahaman tentang pendekatan strategi dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada mata kuliah ini dapat saya gunakan ketika melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Saya memperoleh pemahaman baru mengenai cara menyusun rancangan pembelajaran dengan memberikan unsur pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan aspek konten atau isi, kemudian proses, produk, dan lingkungan belajar. Selain itu, saya dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik. Mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar bahwa individu tidak hanya berfokus pada diri sendiri ataupun hanya pada keterampilan dan kompetensinya, tetapi juga pada relasi yang baik dengan orang lain serta lingkungan sekitar. Selain itu, saya juga memahami bagaimana upaya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain terhadap kemampuan sosial emosionalnya, serta mempelajari bagaimana menciptakan experiential learning dan dimensi school well-being dalam pembelajaran. Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Saya mendapatkan pengetahuan mengenai cara menyusun asesmen sesuai dengan karakteristik peserta didik dan menyusun rancangan pembelajaran dengan pendekatan TARL dan CRT yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas sehingga menciptakan proses pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan, saya mendapat pengalaman menarik dalam mengimplementasikan proyek yang telah disusun. Saya dapat mengeksplorasi ide baru dalam penyusunan proyek untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, ide baru tersebut dapat diimplementasikan pada sasaran yang dituju. Kegiatan proyek ini melibatkan kolaborasi antara anggota kelompok untuk merumuskan tujuan bersama, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan 2. Kegiatan yang dilakukan hampir sama dengan kegiatan PPL 1, yaitu melaksanakan praktik mengajar di kelas dengan menggunakan format listen study, yaitu plan, merancang modul ajar, do atau see, pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta refleksi dan tindak lanjut.
penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, dan menyusun rencana tindak lanjut. Perbedaannya yaitu adanya praktik pembelajaran mandiri dengan melaksanakan siklus 1 hingga siklus 4 pada mata kuliah ini. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah terakhir yaitu computational thinking. Saya memperoleh pemahaman baru mengenai konsep dasar computational thinking yang menjelaskan 4 fondasi berpikir komputasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan efektif. Adapun fondasi tersebut meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat fondasi tersebut dapat diintegrasikan dan diterapkan dalam penyelesaian masalah pembelajaran. Mata kuliah yang paling bermakna yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman belajar yang bermakna dalam mempelajari mata kuliah ini yaitu saya menjadi paham bahwa peserta didik itu memiliki keberagaman dari segi kemampuan, minat, gaya belajar, dan lain sebagainya. Sebagai calon seorang guru tentunya harus bisa memahami adanya karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dalam kelas dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi agar tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai desain inovasi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis media digital. Implementasi diferensiasi proses yaitu adanya kolaborasi antara peserta didik dalam proses diskusi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif pada tingkat mahir, sedang, dan perlu pendampingan. Peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif mahir dapat menjadi tutor sebaya bagi teman sekelompoknya, dan guru memantau jalannya proses diskusi. Implementasi diferensiasi konten yaitu adanya berbagai sumber belajar berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan flipbook dapat digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian untuk inovasi media digitalnya di sini asesmen formatif atau LKPD-nya menggunakan live worksheet dan asesmen diagnostik awal kognitif menggunakan Woodward. Selanjutnya, desain modul ajar perbandingan trigonometri. Informasi umum dari modul. Yang pertama, nama penyusun atas nama saya sendiri yaitu Zahra Restu Madadina SPD, Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Muter. Jenjang sekolah yaitu sekolah menengah atas, kelas atau fase kelas 10, fase E. Alokasi waktu 1 pertemuan, 2 kali 45 menit. Jumlah pertemuan 2 CP. Semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Elemen geometri, sub materi, perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa. Target peserta didik reguler, jumlah peserta didik ada 36 peserta didik. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, mandiri. Kompetensi inti, mode pembelajaran tatap muka, pendekatan saintifik, metode pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan berdiferensiasi, mode pembelajaran diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Capaian pembelajaran pada subbab ini yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Tujuan pembelajaran, melalui pemaparan guru, peserta didik mampu menyatakan nilai sudut-sudut istimewa dengan tepat. Yang kedua, melalui pemaparan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dengan tepat dan benar. Kegiatan pembelajaran. Modul ini menggunakan alur merdeka. Yang pertama, mulai dari diri. Kegiatannya orientasi,
Guru melakukan kegiatan pembukaan dengan salam. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa, di mana penerapan profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, guru menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Ini merupakan asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik. Kegiatan apersepsi. Guru memberikan asesmen diagnostik awal kognitif melalui aplikasi Wordwall mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Implementasi profil pelajar Pancasilanya di sini yaitu bernalar kritis. Guru meminta peserta didik men-scan barcode yang ditampilkan melalui tayangan slide PowerPoint untuk masuk ke aplikasi Wordwall. Kemudian guru mencoba memancing peserta didik melalui tayangan berupa soal yang ada pada aplikasi Wordwall agar mengetahui kemampuan awal peserta didik. Implementasinya untuk profil pelajar Pancasila di sini juga bernalar kritis. Nah, untuk tampilan dari aplikasi Wordwall-nya seperti ini, dan juga di sini tersedia barcode untuk masuk ke aplikasi Wordwall. Kegiatan motivasi. Guru memberikan motivasi mengenai gambaran pentingnya belajar trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mengukur ketinggian suatu benda seperti tinggi pohon, tinggi tiang bendera, tinggi gedung, dan lain-lain. Guru menyampaikan materi ajar beserta tujuan pembelajaran terkait materi yang akan dipelajari. Di antaranya mampu menentukan nilai trigonometri sudut-sudut istimewa dengan tepat, mampu mengidentifikasi perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dengan tepat, dan mampu menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dengan tepat dan benar. Selanjutnya, alur merdeka pada tahapan eksplorasi konsep. Fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti, apakah kamu masih ingat dengan sudut-sudut istimewa? Selanjutnya, bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa? Nah, peserta didik mengamati dan mengidentifikasi permasalahan mengenai materi yang akan diajarkan melalui tayangan video pada link berikut. Di sini jika diklik linknya akan muncul tentang penerapan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru bertanya pada peserta didik terkait informasi apa yang diperoleh dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, alur merdeka pada tahap ruang kolaborasi, fase 2, yaitu organisasi peserta didik untuk belajar. Kegiatannya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Pembagian kelompok berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan sebelumnya dan gaya belajar peserta didik. Setiap kelompok terdiri dari peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif pada tingkat mahir, sedang berkembang, dan belum berkembang dengan gaya belajar mereka masing-masing, atau di sini terdapat diferensiasi proses. Kemudian peserta didik memperhatikan arahan dari guru terkait pengelompokan dan penugasan yang diberikan. Peserta didik diarahkan untuk bekerja dalam kelompok, dan setiap kelompok diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD melalui link live worksheet. Kemudian peserta didik saling berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi dan mencermati permasalahan yang telah disusun dalam LKPD. Implementasi profil pelajar Pancasilanya di sini bergotong royong. Selanjutnya, guru menyiapkan bahan ajar berupa modul dalam bentuk flipbook, kemudian video pembelajaran, dan PowerPoint. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih bahan ajar yang diberikan sebagai sumber belajar dalam menyelesaikan permasalahan pada LKPD dengan scan barcode yang ada di bawah. Atau di sini terdapat proses diferensiasi konten. Untuk barcode-nya sudah tersedia dari mulai video pembelajaran, modul flipbook, ataupun PPT-nya. Fase 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik didorong untuk dapat aktif terlibat dalam diskusi kelompok terkait penyelesaian masalah pada LKPD. Implementasi profil pelajar Pancasilanya yaitu bergotong royong. Guru berkeliling ke seluruh kelompok untuk memantau proses diskusi. Peserta didik yang memiliki hasil asesmen diagnostik awal kognitif yang mahir dapat menjadi tutor sebaya bagi teman sekelompoknya, sehingga guru hanya memantau jalannya proses diskusi. Pada peserta didik kategori rendah akan mendapatkan bimbingan sekaligus pantauan secara langsung dari guru untuk proses diskusinya. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru atau teman sekelompoknya terkait hal yang belum dipahami. Implementasi profil pelajar Pancasilanya di sini adalah nalar kritis. Tahapan alur merdeka selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada fase 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Kegiatannya, guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Implementasi profil pelajar Pancasilanya di sini adalah kreatif. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi, kemudian peserta didik pada kelompok lain memberikan tanggapan pada kelompok yang presentasi. Implementasi profil pelajar Pancasilanya ada gotong royong dan bernalar kritis. Guru memberikan apresiasi dan memberikan koreksinya terhadap jalannya presentasi di kelas. Tahapan alur merdeka selanjutnya, elaborasi pemahaman. Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengevaluasi dan memberikan penguatan terhadap pemecahan masalah. Guru meminta peserta didik mengumpulkan LKPD, hasil diskusi kelompok. Alur merdeka selanjutnya yaitu pada tahap koneksi antar materi. Peserta didik sebagai individu mengerjakan soal latihan sebagai evaluasi yang diberikan oleh guru. Implementasi profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis. Selanjutnya, tahapan alur merdeka pada aksi nyata. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Implementasi profil pelajar Pancasilanya yaitu mandiri dan bernalar kritis. Nah, guru bersama peserta didik selanjutnya membuat kesimpulan dan refleksi bersama terkait pembelajaran yang dilakukan. Kemudian peserta didik diberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru kemudian mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup, kemudian meninggalkan kelas. Kegiatan rencana tindak lanjut. Di sini terdapat remedial dan juga pengayaan. Remedialnya yaitu dilaksanakan apabila nilai peserta didik kurang dari KKM yang ditetapkan. KKM-nya di sini 75. Berdasarkan analisis nilai, peserta didik yang nilainya di bawah KKM akan diberikan pembelajaran remedial, kegiatan yang dilakukan dengan mengulang kembali materi pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang nilai akhir pengetahuan dan keterampilannya lebih dari atau sama dengan KKM. Adapun bentuk pengayaan yang dilakukan sebagai berikut, yaitu melaksanakan tutor sebaya, di mana peserta didik yang telah mencapai kompetensi dapat memberikan bantuan kepada rekannya yang belum mencapai kompetensi. Yang kedua, memberikan penguatan secara mandiri melalui pemberian tugas berupa soal-soal latihan terkait permasalahan yang memuat kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kegiatan selanjutnya yaitu refleksi peserta didik dengan memberikan pertanyaan di akhir pembelajaran berupa apa yang telah dipelajari hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, dan apakah yang menjadi kesulitan dalam memahami materi. Selanjutnya, refleksi bagi guru, yaitu apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang setelah direncanakan. Yang kedua, bagian mana pembelajaran yang mana yang sulit dilaksanakan. Dan yang ketiga, apa kesulitan yang dialami oleh peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, apa yang akan saya lakukan untuk membantu peserta didik tersebut. Bahan ajar yang digunakan pada modul ini memuat 3 bahan ajar. Yang pertama ada PPT atau PowerPoint, yang kedua ada video pembelajaran, dan yang ketiga ada modul flipbook. Di sini disediakan link dan juga barcode masing-masing bahan ajar. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik. Di sini menggunakan live worksheet. Di dalam live worksheet-nya sudah terdapat ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pengisian kolom nama, kelas, dan di sini tersedia ada sumber belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Di sini disediakan PowerPoint, ada video pembelajaran, dan juga modul. Untuk selanjutnya, soal-soalnya sudah tertera pada LKPD tersebut. Asesmen yang ada pada modul ini mencakup 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik awal di sini mencakup kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif menggunakan aplikasi WordWall dengan teknik penilaian itu tes tertulis dan bentuk instrumennya adalah uraian. Asesmen diagnostik non-kognitif ini berupa pertanyaan secara lisan di awal pembelajaran. Teknik penilaian observasi, bentuk instrumen lembar observasi. Asesmen formatif menggunakan aplikasi live worksheet pada kegiatan diskusi kelompok LKPD. Penilaian sikapnya observasi, teknik penilaiannya juga observasi, dan bentuk instrumennya adalah rubrik skor. Kemudian penilaian pengetahuan dan performa. Di sini teknik penilaiannya tes tertulis dan observasi, kemudian bentuk instrumennya uraian dan rubrik skor. Kemudian asesmen sumatif, teknik penilaiannya yaitu tes tertulis dan juga bentuk instrumennya uraian. Dikarenakan materi perbandingan trigonometri sudut
istimewa, ini adalah bab terakhir sehingga disediakan asesmen sumatif pada modul ini. Instrumen penilaian pada modul ini memuat penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan performa, dan juga penilaian asesmen sumatif atau individu. Untuk penilaian sikap, di sini terdapat 3 indikator, yaitu indikator mandiri, bernalar kritis, gotong royong. Kemudian terdapat kriteria, ada 4 kriteria. Yang pertama, memerlukan bimbingan. Kriteria kedua, mulai berkembang. Dan yang ketiga, itu berkembang. Dan kriteria keempat, berbudaya. Untuk selanjutnya, ada tabel untuk pengisian nama peserta didik dengan indikatornya. Di sini terdapat keterangan untuk penilaiannya dari skala 1 sampai 4. 1 yaitu kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan performa. Di sini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu kelengkapan LKPD, kebenaran konsep, dan presentasi LKPD. Untuk kelengkapan LKPD, jika disusun secara lengkap dan sesuai petunjuk, skornya adalah 4. Untuk LKPD yang dibuat tanpa kesimpulan, skornya adalah 3. Untuk LKPD yang dibuat tanpa diskusi serta kesimpulan, nilainya adalah 2. Dan untuk LKPD yang dibuat tidak lengkap, nilainya adalah 1. Untuk kebenaran konsep atau ide yang dipaparkan secara tepat, benar, dan sesuai dengan materi, nilainya adalah 4. Konsep atau ide yang dipaparkan sesuai dengan materi tetapi kurang jelas, nilainya adalah 3. Konsep atau ide yang dipaparkan kurang tepat, nilainya adalah 2. Untuk konsep atau ide yang dipaparkan tidak tepat, nilainya adalah 1. Untuk presentasi LKPD, yaitu semua kelompok aktif dan berusaha menjawab pertanyaan dengan benar, nilainya adalah 4. Semua kelompok aktif tetapi kurang berusaha menjawab pertanyaan dengan benar, nilainya adalah 3. Dan beberapa kelompok saja yang aktif namun ada usaha untuk menjawab pertanyaan dengan benar, nilainya adalah 2. Dan beberapa anggota yang aktif namun kurang berusaha menjawab pertanyaan dengan benar, nilainya adalah 1. Untuk pedoman penilaiannya yaitu jumlah skor dibagi total secara keseluruhan, kemudian dikalikan 100. Untuk penilaian asesmen sumatifnya di sini per individu, jadi sesuai dengan skorannya. Untuk di sini tersedia 3 soal. Untuk soal 1 skornya adalah 25, soal 2 skornya adalah 35, dan soal 3 skornya adalah 40. Kemudian penilaiannya nanti jumlah skor dibagi total skor secara keseluruhan dikali 100. Jika benar semua, nilainya akan 100 karena total maksimalnya adalah 100, seperti itu. Pemaparan selanjutnya mengenai rencana tindak lanjut. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa pendekatan yang tepat sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengimplementasikan penggunaan teknologi digital dalam media pembelajaran sesuai dengan perkembangan abad ke-21. Dan yang keempat, menanamkan pendidikan karakter dengan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini, mulai dari identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah yang didapatkan dari semester 1 hingga semester 2, desain pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.